yang baik. Biarlah semakin sempurna pemahaman kami, bagaimana kami di era masa kini bisa berkomunikasi secara lebih efektif. Kiranya Roh-Mu yang kudus, ya Bapa, yang menguasai hati, akal, dan pikiran kami dan mengambil alih ruangan, tempat, dan pemikiran kami. Hanya dalam nama Yesus Putra-Mu, kami berdoa, bersyukur, dan kami mulai acara di malam hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih buat kehadiran dari Bapak Ibu semua, Pak Beni, Pak Lukas, Ibu Feni, Ibu Ketua Umum, Bu Hana, Pak Marudut, Pak Raffles, Pak Luxius, Bro Luxius, Bu Barita, Pak Francisco, Pak Victor, Boru Dahlia, dan semua kita yang juga boleh hadir, Oppo A57, ya, yang boleh kita Pak Samertup yang kita bersama-sama di malam hari ini, Bu Lucy. Sungguh saya bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Bapak dan Ibu berikan, sehingga mengalokasikan waktunya yang sangat berharga untuk kita bisa bersama-sama di malam hari ini. Pertama-tama, pada saat kita mendengar kata-kata interpersonal, inter artinya antara, ya. Antara, personal artinya individu, ya. Antar individu, antar pribadi. Jadi itulah interpersonal. Sehingga komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang menghubungkan antar pribadi, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata interpersonal berarti di situ membahas bagaimana antar individu, antar pribadi, antar orang membangun komunikasinya. Kenapa kita perlu mempelajari komunikasi interpersonal? Karena dengan kita mempelajari interpersonal skill di sini, maka kita akan mampu untuk membangun hubungan, itu intinya. Jadi kita bisa membangun hubungan di antara sesama kita, rekan sekerja, rekan sepelayanan, maupun rekan se-RT, se-RW. Supaya apa? Supaya tujuan yang diinginkan oleh satu komunitas, satu organisasi itu dapat terlaksana secara lebih cepat. Dan tentu hasilnya akan lebih maksimal. Karena apa? Antar anggota yang ada di dalam satu komunitas bisa membangun komunikasi yang jelas, yang terbuka, yang terang benderang. Jadi tidak ada yang ditutup-tutup. Kenapa banyak orang gagal membangun hubungan adalah karena ketidakmampuannya untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat. Jadi di interpersonal, lagi-lagi memang di komunikasi, sifat dasarnya itu adalah egaliter. Ada kesamaan dalam posisi untuk menyampaikan pendapat, untuk mendengarkan, untuk memberikan feedback, dan semua yang berkaitan dengan komunikasi. Yang disampaikan secara terbuka, tidak ditutup-tutupi. Pada saat kita terlibat dalam komunikasi, kita sering tentu menghadapi tantangan, challenge, dan juga misinterpretasi. Ada prasangka-prasangka di sana. Nah, itulah dibutuhkan keterbukaan. Komunikasi yang terbuka itu akan menjaga channelnya, saluran komunikasi itu untuk membangun ke arah yang positif. Kita melakukan komunikasi yang terbuka berarti jujur, Bapak dan Ibu. Pada saat kita jujur menyampaikan isi hati kita, kemudian akan ada feedback tentunya dari teman kita berbicara
atau dari komunitas sahabat kita yang lain. Nah, transparan di sini yang menjadi kuncinya. Sehingga ada kepercayaan. Pada saat sudah terbangun kepercayaan di antara komunitas, di antara sesama pelayanan, di antara rekan bekerja, maka ini akan memudahkan kita untuk membangun hubungan jangka panjang dan terhindar dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman di sini ya, cenderung akan selalu ada misinterpretasi. Itu pasti akan ada, Bapak dan Ibu. Tapi apabila kita mencoba pada saat berkomunikasi, kita sudah berusaha membangun komunikasi secara interpersonal dengan prinsip komunikasi yang terbuka, kita menunjukkan empati kita. Apabila ada kesalahpahaman, itu pasti akan lebih kecil ya, dibanding kita tidak dari awal itu mencoba untuk memiliki komunikasi yang lebih transparan, jujur, terbuka. Dan di sini tentunya kita harus menghargai perbedaan. Perbedaan di antara sesama komunitas, antar anggota komunitas, begitu juga antar pekerja, antar karyawan, antar guru, antar para pelayan atau hamba Tuhan, itu harus dibuat dengan prinsip saling menghargai. Itu yang selalu saya ingatkan, egaliter. Egaliter. Kalau itu yang menjadi dasar di dalam kita berkomunikasi, akan sangat mudah membangun prinsip-prinsip lainnya. Dan di dalam kita sudah membangun dari prinsip keterbukaan, transparansi, saling menghargai, gitu ya. Di sini fokus untuk semua komunikasi itu berkualitas. Artinya apa? Kita usahakan setiap momen waktu yang kita gunakan seperti ini nih, ada 1,5 jam kita, itu benar-benar efektif, berkualitas. Jangan tanpa arahan, jangan tanpa batasan. Jadi harus ada jelas guidance-nya. Waktu yang dibutuhkan 1,5 jam, maka digunakan full untuk membahas komunikasi interpersonal. Sehingga benar-benar yang kita inginkan dari rapat, dari meeting, dari pengajaran, itu mencapai hasilnya. Di sini orang sering kesulitan untuk menyampaikan pendapat. Antara bos, atasan, ya kan? Antara orang tua, anak-anak. Antara yang senior dan junior. Tapi kita harus kembali bahwa prinsip komunikasi egaliter. Saya menghargai yang lebih tua, saya menghargai yang lebih senior, saya menghargai atasan, tetapi dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan memberikan umpan balik, kebebasan mengajar, itu adalah sama semua. Tentu apabila kita memiliki kompetensi. Jadi apabila kita sudah memiliki kompetensi, jangan ragu menyampaikan pendapat, karena feedback akan membangun komunitas yang lebih baik dengan cara berkomunikasi yang lebih baik tentunya. Dan inilah yang akan menjadi ada kepercayaan di antara sesama member, membuat satu organisasi itu pasti akan besar. Jadi pada saat pola komunikasi itu adalah fokus untuk membangun komunikasi jangka panjang, komunikasi di mana ada saling menghargai, ada terbangun saling mempercayai, maka kita sangat yakin apapun yang menjadi program dari organisasi pasti akan berjalan langgeng dan akan tercapai. Pertanyaannya adalah, kenapa ada organisasi yang tidak bertumbuh? Bahkan banyak organisasi yang kemudian mati. Ini permasalahannya adalah
tidak adanya komunikasi yang bisa membangun hubungan jangka panjang di antara sesama anggota organisasi tersebut. Kalau di perusahaan, maka perusahaan itu yang diukur dari profit. Pada saat terjadi di sana sumbatan-sumbatan komunikasi, maka kita yakin bahwa target-target tidak akan tercapai. Begitu juga dengan di organisasi keagamaan. Apabila terjadi sumbatan-sumbatan dalam berkomunikasi, maka organisasi itu pasti tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh. Sebegitu pentingnya membuka keran-keran komunikasi, pipa-pipa komunikasi. Kalau ada sumbatan-sumbatan, maka harus bersama-sama membersihkan. Jadi kebayang, jika ada pipa air, dan pipa air itu bocor di mana-mana atau lumutan atau ada batu, maka air yang sampai ke bak kita tentu akan mengecil. Seperti itu juga dengan keran-keran komunikasi di dalam organisasi. Pada saat kerannya sudah bermasalah, pada saat pipanya bermasalah, maka tampungan kita pasti akan lama penuhnya. Di organisasi, di komunitas, baik itu marga, baik itu komunitas suku, baik itu komunitas daerah, inilah yang harus kita perhatikan. Kita cek organisasi itu, apakah organisasi yang akan bertumbuh, cek ini aja salah satu. Ada enggak sumbatan komunikasi? Jadi di komunikasi interpersonal, kita akan mencoba belajar bagaimana tidak terjadi sumbatan komunikasi interpersonal antar pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar anggota ke pemimpin, pemimpin ke anggota, dan anggota ke antar anggota. Ini harus make sure itu semua lancar, semua pipanya tidak kena lumut, tidak kena batu, tidak kena kerikil, tidak kena apapun atau bocor yang membuat komunikasi tidak terlaksana dengan baik. Di satu sisi yang kita dibutuhkan membangun empati. Jadi kalau itu tadi secara organisasi ya leader-leader lah yang paling berperan dalam hal itu. Biarpun anggota iya. Nah, kalau di dalam mengembangkan keterampilan empati, ini kewajiban leader dan kewajiban kita semua. Masing-masing kita mari mengimprove kemampuan kita membangun empati. Empati itu apa? Meraba rasakan. Mampu merasakan. Jadi kalau sepatunya saya pakai, kaki saya di sepatunya, apakah pas dengan kaki saya? Seperti itu kita. Jadi kalau sepatu seseorang kita pakaikan ke kita bisa merasakan bahwa sepatunya ke kaki kita kebesaran, sepatunya kepada kita kekecilan, atau heelnya terlalu tinggi. Jadi kita benar-benar ikut merasakan, meraba rasakan, itu kata-kata itu, bukan simpati. Pada saat kita mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki empati. Tentu empati, semua member itu empati, full of empati, maka pastilah organisasi itu akan semakin baik. Dan begitu juga dengan di rumah. Pada saat kita berusaha untuk membangun diri kita masing-masing, memiliki empati, di dalam pembicaraan kita, di dalam tindakan kita, di dalam pemikiran kita. Karena pemikiran kita itulah yang akan terekspresi di dalam tindakan kita, yang akan tersampaikan di dalam pembicaraan kita. Ya, saya ulangi lagi. Memastikan bahwa tidak ada sumbatan komunikasi, dominan adalah fungsi dari leader, pemimpin organisasi,
gembala sidang, ya, atau pendeta tentu. Tetapi supaya kita semua berempati, itu adalah tugas dari kita semua, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam interpersonal skill ada yang jadi tugas utama dari leader, ada yang menjadi tugas bareng-bareng dari kita. Dan kalau kita menjadi anggota yang baik tentunya ya, member yang baik, ya membantu leader supaya tidak ada sumbatan komunikasi itu juga harusnya kita lakukan ya. Keterampilan empati itu tidak hanya hubungan pribadi Bapak dan Ibu. Ya, tidak boleh misalnya tiba-tiba cut seseorang berbicara, ya kecuali kalau udah sohib dan sesama usia ya biasanya. Udah, aku maksudnya gini, bisa lah ya. Mendengarkan ketika berbicara, ya, seseorang berbicara, mari kita menyimak secara aktif, mendengarkan secara aktif, fokus apa yang mereka sampaikan. Dan tugas pembicara tentunya adalah menyampaikan materi sekaligus baik itu dengan cara ya, dengan cara verbalnya maupun dengan cara nonverbalnya. Supaya apa? Supaya para audiens lebih mudah mencerna. Jadi tugas dari sender ya membuat konten itu dikontekstualisasi sehingga lebih mudah diterima oleh receiver yang memang aktif untuk mendengar. Ada juga Bapak dan Ibu, kita sudah aktif gitu ya mendengar, tapi nggak tahu apa yang disampaikan gitu ya. Ada juga tuh Bapak dan Ibu. Ada juga tuh kayaknya pembicara sudah sangat serius gitu ya, dia udah buat semuanya, segala kemampuannya saat mendeliver, tetapi pendengar tidak bisa memahami. Mungkin ada perbedaan-perbedaan target ya di sini, audiens. Berbeda konten tiba-tiba ya kurang memahami karena audiensnya yang tidak pas. Tapi apapun Bapak dan Ibu, jika masing-masing tugasnya sudah dilakukan sebagai sender, sebagai pembicara, sebagai pendengar, sebagai receiver, dan menggunakan media, pasti akan memberikan perbaikan. Pasti akan memberikan hasil. Karena apa tadi? Masing-masing elemen ini, sender, receiver, dan media yang digunakan, itu sudah melakukan fungsinya secara baik dan benar. Baiknya satu komunikasi, seperti yang kita sudah diskusikan di beberapa minggu yang lalu, ada feedback. Ada feedback, selalu ada feedback ya. Ada masukan untuk improvement tentunya. Jadi mari kita sebagai apa? Sebagai pendeta, sebagai pembicara, sebagai apapun posisi kita, kalau diberi feedback, jangan alergi terhadap feedback. Sesudah kita mendengar itu, kesadaran emosional kita itu artinya di sini adalah kita mencoba memahami apakah teman kita sesama audiens ataukah pembicara yang ada berdiri di depan atau di samping kita yang menyampaikannya secara sungguh-sungguh. Kita praktekkan kesadaran emosional kita. Emosi diri sendiri dan kemampuan juga membaca, memahami emosi orang lain. Jadi kita bisa melihat ya, dengan apa? Tentunya di sini dengan latihan Bapak dan Ibu. Para ibu guru yang hadir di malam hari ini tentunya ya sebagai ibu guru ini coba dipraktek. Melihat emosi murid ya.
Kalau secara hubungan itu kan atasan bawahan, guru dan murid, levelingnya berbeda. Tapi lagi-lagi supaya komunikasi itu berhasil, maka harus egaliter. Lupakan itu posisi sebagai guru. Anggap sebagai mentor. Anggap sebagai fasilitator. Pada saat anggapan para ibu dan bapak guru sebagai mentor, sebagai fasilitator, maka pendekatannya kepada para murid akan berbeda. Karena pendekatannya murid ke murid berbeda, maka murid pun akan melakukan respon yang berbeda kepada para ibu guru dan para bapak guru. Dan pasti akan terjadi hubungan ya, di mana ibu guru menyampaikan seperti kepada teman dan para murid menyampaikannya seperti kepada mentornya atau guru bimbelnya yang dipanggil di rumah atau di satu tempat bimbingan belajar yang mereka dengan gampang meminta feedback atau meminta di bagian mana yang mereka kurang paham. Inilah fungsinya komunikasi interpersonal itu. Hasilnya pasti akan jauh berbeda dibanding kita menggunakan komunikasi yang one way. Komunikasi antara guru dan murid, antara gembala sidang dan jemaat, antara orang tua dan anak-anak. Dunia yang ada sekarang ini, zaman yang ada sekarang, dekade saat ini, ada terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan dalam tata cara berkomunikasi. Medianya berbeda, tata caranya berbeda. Tetapi mari kita review apapun posisi diri kita sebagai speaker saat ini. Apakah ibu, bapak guru itu mengalami atau mengadaptasi dirinya terhadap perubahan secara signifikan? Apakah para gembala sidang mengalami adaptasi atau mengubah pola berkomunikasinya secara signifikan? Komunikasi berubah, ya, berubah secara revolusioner. Bukan hanya sekedar bertransformasi ya Bapak dan Ibu, tetapi secara revolusi, berubah. Medianya berubah. Skill yang digunakan berubah. Kalau dulu kita hanya menghadap papan tulis atau menghadap layar atau menulis mungkin. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Nah, disinilah kita, Bapak dan Ibu. Apakah parenting misalnya ya sebagai orang tua berbeda? Ya, ada banyak buku tentang parenting. Tapi apakah kita mengadaptasi diri kita? Nah, disinilah yang menjadi pertanyaan, feedback buat kita semua. Sehingga mau tidak mau memang, kita harus mengadaptasikan diri kita dengan zaman ini, dengan semua perkembangan yang ada di zaman ini. Supaya apa? Supaya kita tidak disorientasi dan juga tidak kehilangan relevansi, irrelevan jadinya ya. Tidak pas gitu ya. Kita masih beria, kita sebagai orang tua, kalau dulu anak-anak jawabnya, ya itu kan dulu. Sekarang kan, ini nih, harusnya kita tidak ada kata-kata kalau dulu. Ya, please kita move on ya. Merespon dengan empati. Kita bisa melihat bagaimana merespon dengan empati tadi. Dan sekarang kita bagaimana menghadapi ketegangan dengan empati juga. Jadi pada saat ada permasalahan, tiba-tiba Zoom,
ya, secara aplikasi ada masalah, tiba-tiba juga koneksi ada masalah, atau mungkin device kita, gadget kita, laptop kita yang bermasalah nih. Coba kita respon itu dengan empati juga. Jadi empati itu juga kepada diri kita, empati juga kepada sesama kita, kepada teman-teman kita. Inilah yang akan membuat komunikasi itu lebih ke arah yang positif. Terkadang ada teknik komunikasi yang membuat kita lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara apa? Misalnya pendekatan yang kolaboratif. Mengadopsi pendekatan kolaboratif berarti kedua belah pihak atau pihak-pihak itu melakukan kolaborasi kerjasama. Maksudnya apa? Mereka bersama-sama menetapkan satu tujuan bersama. Ya, ada tujuan yang bersama, maka inilah yang mengarahkan kita akhirnya menghilangkan atau menyelesaikan atau melupakan perbedaan-perbedaan kita. Harus selalu ada tujuan. Dan ini buat kita semua pasti ada. Sebagai speaker pasti ada tujuannya. Supaya para audiens yang sudah mengalokasikan waktunya, mengalokasikan materi, dan mengalokasikan berbagai hal, mereka bisa menangkap dan memiliki pemahaman-pemahaman baru. Dan kalau itu para guru, supaya para murid memahami tentang topik-topik yang disampaikan oleh ibu guru. Dan ibu guru sendiri supaya dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Ini kolaborasi. Inilah pendekatan kolaboratif. Kita ingat kepada tujuan awal kita. Ingat, tujuan awal itulah yang membuat kita bisa melampaui segala perbedaan. Apabila kurang jelas, ya, misalnya ada suatu diskusi, kurang jelas nih apa yang menjadi goals-nya, maka kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi para ibu guru, para bapak pendeta, kalau merasa ada sesuatu ini, kita kan bisa feeling tuh. Dari cara mereka menatap kita, sepertinya ada kebingungan, maka kita bisa mengajukan pertanyaan terbuka. Tentunya itu dalam konteks bukan pada saat khotbah di mimbar tentunya. Pada saat sudah selesai khotbah di mimbar, kemudian ada saat kayak di Kingdom Family Indonesia, pada saat bincang-bincang itu, disitulah kita saling membuka diri, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi dasarnya dengan adanya tujuan bersama. Tujuan bersama itu membuat kita akan lebih mudah untuk menyampaikan, meresolusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Dan kita juga harus berbicara tentang perasaan kita. Selalu datang dengan solusi. Ada orang yang senang dengan membawa permasalahan, tapi kita cobalah datang dengan solusi sehingga organisasi bisa maju dan berkembang. Saat kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pada saat kita mencoba untuk mengurai permasalahan, maka ya 5W ini menjadi penting yang plus 1H. Ya. Siapa yang bertanggung jawab, apa masalahnya, kapan harus selesai, di mana solusinya diterapkan, dan mengapa itu, dan bagaimana how-nya ya, ada haknya di situ. Di sini akan membuka kita satu penyelesaian yang secara komprehensif. Wah, saya tidak terbiasa pakai 5W plus 1H misalnya. Oke, enggak apa-apa. Tapi minimal di sini adalah mengguidance kita untuk bisa
mengajukan atau mengurai permasalahan. Mungkin tidak hanya di dalam organisasi, tapi hal ini bisa kita lakukan di dalam semua bidang kehidupan kita. Dan kalau para guru pasti ini bisa, sangat bisa diimplementasikan pada saat melakukan proses belajar mengajar. Dipakai semua. Kebiasaan komunikasi yang sehat ini harus menjadi target kita semua. Dia akan sehat, Bapak dan Ibu, apabila kita berkomunikasi secara reguler. Jadi pada saat kita sebenarnya melakukan komunikasi, itu juga praktis sebenarnya. Kita berkomunikasi. Pada saat kita menyampaikan isi hati kita, ngomongnya itu sembarangan aja dulu ya, ngalor ngidul. Ya, asal gitu, asal bunyi asbun gitu. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, lama-lama ini kita akan belajar dari apa yang kita sudah perkatakan. Dari yang apa sudah kita sampaikan. Mari Bapak dan Ibu, rajin berkomunikasi. Berkomunikasi secara reguler. Jangan malas, itu topik kita pada saat kelima dan keenam ya. Sering kita malas gitu ya. Malas menulis, malas berkata-kata, kemudian malas mendengar. Pasti tidak akan tumbuh kemampuan berkomunikasi kita. Menjaga lingkungan kita tetap positif di sini, apa yang toksik itu Bapak dan Ibu jangan didengar ya. Kalau ada yang pembawa toksik, racun-racun, nah udahlah ya, erase saja, hapus gitu ya. Lupakan gitu ya. Saya pasti kalau udah ada toksik nih jadinya saya terpengaruh satu hari. Kasihan deh Bapak dan Ibu, buat apa gitu. Kita menghabiskan waktu kita nyampe 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sementara dia nggak ingat lagi apa yang dia perkatakan sama kita. Jadi kalau ada racun-racun kayak gitu, begitu itu udah selesai, udah lupakan tuh. Ya, terkadang kita nggak bisa menjaga lingkungan positif. Kalau kita di situ hanya newcomer misalnya, atau kita orang yang tidak diperhitungkan di dalam satu organisasi, atau kita bukan orang yang diperhitungkan di dalam satu komunitas. Agak sulit untuk menjaga lingkungan itu tetap positif. Tapi Bapak dan Ibu yang bisa dilakukan adalah ya, jangan ikut toksik itu. Misalnya udah tahu yang pembawa toksik A, B, C, dan D. Pada saat dia ada di situ ya mending kita menjauh. Ya. Kecuali kita sudah mampu misalnya pada saat dia berbicara kemudian kita bisa memberikan feedback. Yang diharapkan sebenarnya itu Bapak dan Ibu. Kita bisa memberikan feedback bahwa apa yang disampaikan itu kurang tepat. Misalnya sebaiknya. Nah ini harus datang dengan solusi. Sebaiknya seperti ini. Atau sebenarnya informasinya seperti ini, bukan seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan. Ini kita bisa ikut berkontribusi. Tapi apabila kita tidak memiliki kapasitas untuk menjaga lingkungan itu bebas dari toksik, maka lebih baik quit, lebih baik keluar dari komunitas tersebut. Ini masukan dari saya. Bapak dan Ibu bisa oke, bisa tidak oke ya. Kita kan di masing-masing bebas untuk memberikan masukan. Memperkuat penghargaan. Menghargai siapapun. Pasangan kita, teman bicara kita, teman satu komunitas kita, teman satu pekerjaan, murid, guru, dosen, mahasiswa, mentor, pembimbing, dan lain sebagainya. Saling menghargai, menunjukkan apresiasi. Ini sangat mudah apabila kita tadi sudah melatih diri kita menjadi memiliki sikap yang selalu berempati. Memiliki karakter yang empati. Apa itu karakter? Apa itu nilai values ya, nilai-nilai diri kita? Itu adalah yang kita ekspresikan. Jadi itu pasti menjadi budaya ya. Budaya
Budaya Indonesia ramah tamah misalnya. Budaya Indonesia ramah tamah artinya pada saat kita berinteraksi dengan para foreigners gitu ya, orang-orang yang datang, warga asing yang datang ke Indonesia, kita selalu menunjukkan sikap ramah tamah, kita ekspresikan. Itulah budaya. Itu juga values, nilai-nilai diri saya. Misalnya, kalau ketemu orang lama, orang baru, maka saya dengan mudah misalnya berbicara dengan mereka, mendukung mereka, mendengarkan pembicaraan mereka. Ada orang yang sulit untuk bertemu dengan orang baru, sulit membangun komunikasi dengan orang baru. Maka itulah nilai dirimu. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengubah values kita, budaya diri kita? Bisa, sangat bisa. Biarpun butuh waktu. Yang pertama tentunya membiasakan diri. Membiasakan diri tadi, membiasakan diri berempati, membiasakan diri mendengar, menyimak secara aktif, membiasakan diri memberikan feedback, membiasakan diri untuk sharing informasi yang positif, membiasakan diri memberikan feedback yang membangun walaupun dalam situasi yang agak sulit. Nah, hal-hal segini seperti inilah yang sebenarnya akan membangun kemampuan kita. Dan itu kita lakukan semuanya secara konstruktif dan menghindari kata-kata yang negatif. Misalnya di sini ya, saya merasa kurang nyaman ketika itu terjadi. Nah, ini agak bagus, ya kan? Mengganti ungkapan seperti selalu melakukan ini. Menghindari bahasa yang merendahkan yang dapat menjauhkan hubungan dari ketegangan yang tidak perlu. Mengganti ungkapan seperti selalu melakukan ini. Contohnya misalnya, kamu memang selalu melakukan ini. Dia memang selalu melakukan seperti ini, nggak pernah benar. Ini kata-kata negatif. Tapi kalau kita bilang, saya kurang nyaman sebenarnya dalam kondisi seperti ini. Nah, sama kita menyampaikannya. Kamu memang selalu seperti ini, atau yang kita salahkan. Ya, saya kurang nyaman dengan kondisi seperti ini. Ini coba Bapak dan Ibu, kita mulai. Kita mulailah. Kata-kata negatif diubah menjadi lebih nyaman, lebih positif didengar oleh orang lain. Dan pada saat terjadi masalah, sama penyampaiannya tentu bisa dengan verbal, bisa dengan nonverbal, kemudian ada kesadaran kita juga tentang perbedaan budaya, perbedaan nilai-nilai, kemudian kita juga menyampaikannya menggunakan mimik, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan lain-lain, dan pelajari itu. Ya, pemanfaatan body language itu menjadi sangat penting di sini. Dan umpan balik. Pada saat ini kemudian kita menerima umpan balik, maka terimalah umpan balik dengan jujur, dengan rendah hati. Apapun umpan balik itu harus kita terima dengan perasaan yang jujur, rendah hati, dan tidak justru umpan balik yang disampaikan ke kita membuat terjadinya permasalahan yang baru. Pernah nggak Bapak dan Ibu pada saat sudah ada resolusi nih, ya contohlah dengan anak kita pada saat terjadi kesalahpahaman, kemudian anak kita menyapa, iya mama kan seperti ini. Kemudian kita terima dan kita kenapa? Mama nggak kayak gitu, ya kan? Harusnya kita oke, mama menyadari kekurangan mama. Tapi, ya itu ya, tapi
Yang membuat mama seperti itu karena 1, 2, 3. Jadi ada pemahaman baru. Ya, ini mama terima yang menjadi kesalahan mama akan melakukan perbaikan, tapi kamu juga harus melakukan perbaikan di 1, 2, 3. Ini baru terjadi resolusi, ya. Baru terjadi pemulihan terhadap hubungan. Kita berkomunikasi secara interpersonal adalah untuk membangun jembatan. Membangun jembatan, membangun kesamaan-kesamaan, membangun kesepemahaman, membangun satu posisi, ya, satu posisi yang saling memahami. Itu intinya sebenarnya. Kenapa kita harus melakukan komunikasi interpersonal? Supaya antara kita dengan anak-anak kita, dengan jemaat, dengan murid, itu ada understanding, new understanding, pemahaman baru. Karena itu, pada saat dia memberikan feedback, masukan, maka terimalah itu dengan tulus, jenin. Terima itu dengan tulus. Jangan ada embel-embel. Wah, saya jadinya ya sebagai itu tadi, atasan, bawahan, leader, member, kemudian orang tua, anak-anak nih. Kan kita yang lebih senior. Lagi-lagi Bapak dan Ibu kembali ke hukum pertama. Komunikasi egaliter. Prinsip egaliter. Semua memiliki posisi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Kalau itu kita sadari, maka Bapak dan Ibu, kita tidak akan pernah merasa malu untuk menerima feedback karena kesalahan kita, ya, atau mungkin terjadi misinterpretasi. Tuh Bapak dan Ibu, ya. Ketidakseimbangan dalam kekuasaan dapat menciptakan kendala dalam komunikasi. Ini ketidakseimbangan. Jadi apapun posisi kita, ingat Bapak dan Ibu, itu juga titipan, ya, harus kembali ke situ juga, ya. Jadi ingatlah itu, jangan seimbang, jangan tidak seimbang, ya. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendeta, gembala sidang, sebagai pemimpin, ingatlah ketidakseimbangan itu akan membawa organisasi itu akan stay di tempat. Kepercayaan menjadi poin yang krusial. Dan kepercayaan tadi akan muncul pada saat kita menerima feedback dengan tulus. Kita bisa menerima feedback dengan tulus pada saat kita mengingat bahwa ketidakseimbangan, ya, hal yang negatif di dalam kemajuan organisasi. Maka saya harus seimbang, maka saya harus egaliter. Itu Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Dan minggu depan kita akan masuk di dalam komunikasi yang berkaitan dengan stereotip, ya. Ada orang yang selalu negatif aja terhadap sesuatu hal. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pendapat, ya, saya buka forum untuk kita saling berbagi, saling memberikan